Tahukah engkau tentang melayangnya dunia? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban yang dari yang maha tahu? Jadi Tuhan maha tahu ya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Tuhan bukan manusia lagi, Tuhan maha tahu. Karena Maleakhi 3 ya teman. Sebelum kita masuk perjanjian baru. Maleakhi itu sebelum Matius. Sebelum Matius, Maleakhi. Nah ini. Bahwasannya Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke, sekarang gini. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Tuhan maha tahu, Tuhan tidak berubah. Kristen bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya, Kontradiksi nggak sama perjanjian lama? Nah itu konsep ketuhanannya. Ya kan? Yohanes 1:14 kan bilang firman itu menjelma jadi manusia. ya. Yesus manusia juga, Tuhan juga. Beda dong kalau firman dengan utusan itu. Beda. Padahal Yesus bilang di Yohanes 13:16 seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yesus juga bilang Yohanes 17 ayat 3, untuk inilah hidup yang kekal, untuk mengenal engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Berarti Yesus bukan Allah dong, Bapa satu-satunya Allah. Yesus adalah yang kau utus. Berarti konsep ketuhanannya perjanjian baru sama konsep ketuhanan perjanjian lama kan beda. Di sini nggak ada cerita Tuhan jadi manusia. Di sini ceritanya Tuhan bisa jadi manusia Yesus. Karena konsep firman tadi yang diceritakan pada abad keempat itu. Tadi kan juga dibilang Tuhan maha tahu. Yesus di sini waktu ditanya hari kiamat bilang apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bilang. Tapi kan Yesus tidak maha tahu. Berarti kan beda konsep Tuhannya. Sekarang konsep keselamatannya. Ulangan 24 dan 16. Lama setelah bilangan. Jadian Quran Muhammad bilang ulangan. Ulangan 24 dan 16. Jangan pernah ayat hukum mati karena anaknya. Salah jangan hukum mati karena dirinya sendiri. Dan tentang konsep penyelamatan tadi ya. Menebus sama Bapaknya Oka ngerampok, mau nggak Oka di penjara? Nggak mau dong, nggak boleh, nggak ada konsep begitu kan? Sekarang bukan lagi Yeskiel 18. Yeskiel berapa? Yeskiel. Yeskiel 18. Nah, Yeskiel 18. Ayat 20. orang yang berbuat dosa itu Orang yang berbuat dosa itu yang mati. anak tidak akan turut menanggung kesalahannya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahannya. Nah, sama kan tadi sama orang 18 kan? Sekarang bukan Yesaya. Yesaya pasal 1. Ini judulnya apa nih? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, baca dari 16 sampai 18. Bersihkanlah dirimu karena perbuatan-perbuatanmu dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Bantulah berbuat jahat dan jangan berbuat baik, usahakanlah keadilan karena orang kejam, belalah anak yatim, perjuangkanlah keadaan jajan. Marilah baiklah kita berperkara dengan Tuhan sekalipun dosamu merah seperti Kirmili akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang akan menjadi putih seperti bulu. Jadi di sini ada judul orang kalau bertobat yang dosanya merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumbang bisa menjadi putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Yang bertobat ya kan berhenti berbuat kejahatan, belajar berbuat kebaikan, mengendalikan orang kejam, mengusahakan keadilan. Berarti kan bertobat. Di Islam juga ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau baca begini, perlu nggak harus ada orang yang mati di atas kayu salib buat yang bersama manusia? Tidak perlu. Nggak perlu karena bisa diampuni. Yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju. Asalkan bertobat, ya kan? Membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Dari dalam ajaran Muslim sendiri, Islam sendiri kan sebenarnya kita semua nggak layak. Semua kita ini kan nggak layak sebenarnya tuh. Sebenarnya juga katanya Nggak masuk apa? yang kita semua itu kalau di amalnya tuh Oh enggak. ya. Enggak, iya benar gini. Memang semua manusia bisa masuk surga itu hanya karena rahmat Allah. Tetapi Allah SWT sudah kasih jaminan yang mulutnya ngomong la ilaha illallah itu udah pasti surga. Kalau punya dosa, bertobat. Setiap bertobat diampuni. Dosa apapun diampuni, kecuali apa? Menyembahkan Allah SWT. Menyembah selain Allah SWT. Itu yang nggak diampuni. Tapi kalau bertobat ya diampuni. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, itu akan di neraka selamanya. Di Islam gitu. Nabi Muhammad SAW sendiri bicara apa bersabda? Apakah sahabat bertanya apakah kami ini masuk surga? Semua dari kalian masuk surga kecuali yang nggak mau. Kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau itu yang mana? Yang tidak mau beriman atau tidak mau bertakwa.
Jadi surga itu semua sudah disediain untuk orang beriman di Islam. Cuman dengan memelihara la ilaha illallah di dalam mulutnya, di dalam hatinya, tidak melanggar perintah Tuhan, itu udah surga pasti jaminannya. Tapi surganya dengan rahmat Allah SWT. Ya, Pak Yoni, suruh makan, lagi makan. Terus bilangnya apa? Kalau ada perjanjian baru, yuk. Kalau kamu tidak